tahu nggak bahwa persepsimu, pandanganmu bisa menentukan nasibmu? Ada cerita seorang raja yang mengidap penyakit yang aneh banget. Dia sudah mencoba berobat kemana-mana, bahkan ke tabib-tabib terkenal sekalipun, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Sehingga suatu ketika dia mendengar ada seorang tabib yang konon katanya aneh. Namun si tabib ini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang aneh sekalipun. Nah, akhirnya si raja berniat untuk ke sana. Ketika sudah sampai di sana, si raja berkata kepada si tabib, "Hai tabib, saya mengidap satu penyakit yang aneh. Saya sudah mencoba berobat kemana-mana, bahkan ke seluruh penjuru negeri ini. Dan tidak ada seorang pun, bahkan yang hebat sekalipun, yang mampu menyembuhkan saya. Nah, konon kamu katanya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit aneh sekalipun. Coba kamu sembuhkan saya. Bila kamu mampu menyembuhkan saya, maka apapun yang kamu minta akan saya berikan." Kemudian si tabib melihat kepada si raja ini dan kemudian dia tertawa. Dia bilang, "Raja, kalau raja mau sembuh, mudah sekali. Raja cukup melihat warna-warna hijau." Kemudian si raja mengerjitkan keningnya dan dia sangat kebingungan. Kemudian dalam kebingungannya tersebut tiba-tiba terlintas satu pikiran bahwa dia sudah mendengar bahwa tabib ini adalah tabib yang aneh. Sehingga ketika terlintas perpikiran ini, akhirnya si raja ini kemudian tidak menolak dan akhirnya dia menerima saran dari si tabib ini. Kemudian dia berkata, "Baiklah, saya akan coba," katanya. Kemudian dia pulang ke istananya. Nah, teman-teman, saya mau tanya, bila Anda adalah raja, apa yang Anda akan lakukan supaya Anda bisa melihat warna hijau di mana-mana? Ya, tentunya banyak sekali dan beragam cara ya teman-teman ya, tergantung kreativitas Anda. Dan umumnya sebagai seorang raja, dia punya power, dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya apapun yang dia inginkan akan mudah untuk tercapai. Nah, sama seperti si raja ini. Lalu kemudian yang dia lakukan adalah dia merubah semua istananya berubah menjadi warna hijau. Temboknya, hordennya, plafonnya, lantainya, termasuk semua orang yang bekerja di istana tersebut memakai baju warna hijau. Hingga taplak meja dan semuanya bernuansa hijau semua. Tapi teman-teman, sungguh aneh tapi nyata. Ternyata si raja sembuh. Dan saking bahagianya, si raja kemudian mengundang si tabib ini untuk datang ke istananya. Dia mau memberikan janjinya kepada si tabib ini. Dan begitu sampai di istana, si tabib kaget. Dia melihat semuanya berwarna hijau. Kemudian si tabib bertanya kepada si raja, "Raja, kenapa ya semuanya berwarna hijau?" Lalu kemudian si raja tertawa. "Tabib, kamu apakah lupa? Kan kamu yang menyarankan, memberikan resep kepada saya, bila saya mau sembuh, saya harus melihat warna hijau." Terus kemudian si tabib tertawa. Dia bilang, "Raja, saya tahu. Kali ini
Raja mengundang saya karena raja sedang berbahagia, karena raja sudah sembuh. Namun, sepertinya raja juga ingin menanyakan resep pendapat saya buat beberapa orang, bahkan banyak orang di istana ini yang mengalami sakit yang seperti raja alami. Kemudian si raja kaget. Kok dia tahu ya? Dan kemudian si raja bertanya kepada si tabib, kok kamu bisa tahu? Nah, si tabib akhirnya bilang, Raja, ya jelas saya tahu. Coba raja bayangkan. Raja tahu maksud dan tujuan dari warna hijau itu untuk apa? Untuk kesembuhan raja. Itu sudah masuk ke pikiran raja. Tapi buat orang-orang yang tidak paham, apalagi buat orang-orang yang tidak suka dengan warna hijau, bayangkan, kemana-mana dia akan melihat warna hijau. Dan apa yang terjadi? Dia akan menjadi enek, dia akan menjadi nggak suka, dia akan menjadi sebel, benci, bahkan marah. Dan akhirnya akan menolak dan kesal dengan semua warna hijau yang ada. Dan akhirnya menjadi sakit. Nah, teman-teman, moral dari cerita ini adalah bahwa kita seperti si raja. Kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin nasib kita jauh lebih baik. Ya, semua kita mau begitu. Itu wajar. Tapi kita ingin bahagia, ingin sukses, tapi kita selalu mengharapkan kondisi-kondisi dari luar yang berubah. Kita selalu mengharapkan, kita selalu menginginkan orang lain yang berubah untuk kita, bukan kita. Supaya saya bahagia, dia harus minta maaf. Supaya saya sukses, saya harus punya motor, saya harus punya mobil, saya harus bekerja di perusahaan bagaimana. Supaya saya bahagia, keluarga saya harus begini, begitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, padahal sebenarnya bila si raja ini supaya bisa melihat warna-warna hijau, dia tidak perlu merubah semuanya menjadi warna hijau. Yang dia lakukan hanya memakai kacamata warna hijau. Ketika memakai kacamata warna hijau, maka semua yang dia lihat, semua yang ada di sudut pandangnya, itu akan terlihat hijau. Demikian juga bila kita memakai warna merah, ya, kacamata warna merah, maka kemanapun kita pergi, kita akan melihat nuansa warna merah. Maksudnya adalah, teman-teman, bila kita ingin bahagia, kita nggak perlu merubah siapapun. Kita nggak perlu merubah orang lain, kita nggak perlu merubah situasi, kita nggak perlu merubah keadaan. Yang perlu kita rubah adalah sudut pandang kita terhadap situasi, terhadap orang, terhadap barang, atau terhadap apapun. Orang lain, barang, situasi, atau apapun memang sudah begitu. Tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita paksa sesuai maunya kita. Bahkan ketika itu adalah anak kita, pasangan kita, ataupun karyawan yang kita bayar. Ya, mungkin karyawan yang kita bayar akan bisa mengikuti maunya kita, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Yang bisa kita lakukan adalah, teman-teman, cara kita memandang. Ketika kita melihat sesuatu, pilihannya tergantung kita. Kita mau melihat sisi baiknya atau melihat sisi buruk dari hal yang sedang terjadi kepada kita. Ketika satu hal terjadi kepada kita, teman, ada hal buruk, ada hal baik. Ketika kita mampu mengalihkan sudut pandang kita,
ke arah hal-hal positif dari hal yang sedang terjadi kepada kita, maka kita akan merasa lebih tenang, lebih damai, dan bisa mencari solusi untuk masalah yang sedang terjadi kepada kita. Sehingga nasib kita akan bisa jauh lebih baik. Ingatlah, sudut pandangmu menentukan nasibmu. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.